Jadi kalau kita berupaya memperbaiki diri dan memantaskan diri, ya dirinya yang menjadi acuan. Nah sekarang kan enggak, kita dituntut untuk mengoreksi orang lain, kan konyol. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Nah, makanya itu ketika kita meditasi itu perkuat dulu tujuan dan niat kita, termasuk apapun, segala apapun tindakan baik itu yang dilihat bukan kebaikan dari tindakan itu, tapi motif dari itu. Apa kalau bahasa Arab? Nah, itu. Tinggal niat. Kan sebetulnya motif sama niat kan sama ya. Kita pakai bahasa motif biar lebih mengena semua. Nah, makanya kan bisa gini misalnya. Saya bisa memberikan ini untuk Mas Zeda. Karenanya itu nggak ada yang tahu kan. Jadi karena saya pernah ditolong Mas Zeda, atau karena biar dilihat orang banyak lah, biar saya kelihatan mulia, kan nggak ada yang tahu itu motif itu. Oke. Jadi lakukan segala apapun itu karenanya dan hanya untuknya. Kalau misalnya kita zikir tuh, itu kan untuk berzikir. Karenanya kan apa? Ya Allah, muka tambah suke kan gitu. Ya Allah, muka tambah sakti kan jadi konyol. Bermeditasi itu mengeliminasi diri. Makanya saya bilang ada yang istilahnya memintalah kepadaku maka aku akan berikan kepadamu. Karena sebetulnya kita selalu harus meminta kepadanya. Itu biar kita nggak dianggap sombong. Yang kedua, berzikirlah kepadaku hingga kamu lupa akan dirimu. Yang kamu ingat hanya aku, maka aku akan berikan lebih daripada orang yang memintaku. Lebih mulia yang mana sebetulnya? Kan itu. Oke. Nah, lanjut di tawasul. Nah, tawasul itu sebetulnya membangun koneksi, membangun hubungan. Jadi sebetulnya orang-orang yang sudah meninggal itu cuma fisiknya yang meninggal. Kalau kita bicara hukum energi, cuman berbeda dimensi, bertransformasi. ya. Jadi yang meninggal cuma jasad, tapi dimensi energinya kan masih ada, ide-idenya masih bisa kita akses. Nah, salah satu dari mendoakan orang-orang leluhur kita itu paling tidak kita memiliki satu kesempatan untuk membangun koneksi dengan beliau, ya mendapatkan ide-ide, gitu. Bukan langsung ditemu ini. Semangat datang terus, Yudhili Nusantara harus dia nggak seperti itu juga, karena bersifatnya intuitif. Nah kita itu selalu termaterialisasi sekarang ini. Padahal bangsa kita itu simbolik, bukan materialis. Dan mengarah setelah penjajahan itu semua dimaterialisasikan. Gajah Mada karena kuat bisa dipatungkan yang besar, kan gitu. Padahal bukan itu, idenya yang cukup besar, kan gitu. Ya kita kan selama ini kan termaterialisasi semua. Rezeki aja sekarang, dulu orang dulu itu rezeki itu asal bisa kumpul bareng, mangan bareng, apa yang dimakan sama itu rezeki. Sehat itu rezeki. Sekarang rezeki itu cuma dikotakan. Ketika mendapatkan uang kan gitu. Jadi kan ini mindsetnya sudah bergeser. Nah jangan-jangan nanti Tuhan dimaterialisasikan kan gitu. Oke. Nah, jadi ini sebetulnya sudah masuk ke subtema 2, membuka pintu pencerahan ya. Nah, sebetulnya kalau saya bilang ketika seseorang sampai ke sini, ini masuk ke alam kosmik lah kalau bahasa kita, alam suwung. Semua orang itu diberikan kesempatan yang sama untuk sampai ke sini, oke? Tapi untuk menjadi kekasihnya, ma'rifat, itu tergantung kepadanya, bukan kita yang menentukan. Apakah orang yang sampai ke sini pasti ma'rifat? Belum tentu. Tapi orang ma'rifat pasti sampai sini. Oke? Bisa dipahami tidak? Nah, kita ini cuma diperuntukkan untuk terus berupaya memperbaiki diri dan memantaskan diri. Jadi kalau kita berupaya memperbaiki diri dan memantaskan diri, ya dirinya yang menjadi acuan. Nah sekarang kan enggak. Kita dituntut untuk mengoreksi orang lain, kan konyol. Jadi kita nggak fokus pada perjalanan kita.
Nah malah tiba-tiba kita diselit di tikungan terus marah-marah. Nah, gitu. Nah makanya kita itu terus berusaha. Nah prosesnya itu kan gimana tuh? Kita masuk kepada mungkin menurut saya bagaimana seorang itu bisa menangkap sinyal-sinyal ilahiyah lewat alam. Ya di situ ya membuka pintu pencerahan. Apa ya? Iya betul. Bentar mas, sebelumnya. Monggo. Oke, Mas Wali tadi sudah menginginkan Ini ada yang ditanyakan. Alam suwung dan alam simular itu sama? Sama. nggak? Oh, sama. Singular itu suwung itu. singular itu ketika Sama. kutub-kutub itu sudah lebur semua, jadi tidak ada dualitas. Yang ada dualitas. Iya kosong. Mungkin ini bisa menjelaskan. Iya. Saya menambahkan sedikit tadi bahwa motif itu adalah yang paling utama. Monggo kita tekankan betul dalam segala hal. Kalau dalam buku Sadguru Karma, ya itu disebutkan kalau kita ingin tidak punya karma buruk, itu melakukan segala sesuatu tiada lain kecuali karena sukacita, karena senang saja. Jadi karena rasa syukur tadi bahasa agamanya. Jadi bukan karena apa-apa. Ya karena cinta ya, kalau istilah Pak Damar Jadi Supadja dulu, cinta tanpa sebab. Nggak tahu kenapa aku mencintaimu, tapi ya itu. Nah, jadi motif itu adalah itu. Nah kalau di bukunya Joe Dispenza dikatakan motif itu kan muatan pikiran. Nah hukum semestanya adalah energi itu akan mengalir kemana pikiran itu berjalan. Ya. Jadi kita mikir apa, energi ke sana. Nah, dianjurkan kita masuk alam suwung atau istilah Joe Dispenza eternal now, kekinian yang abadi. Maksudnya adalah kita nggak mikir apa-apa kecuali masuk kepada menikmati saat ini di sini. Jadi masuk ke suwung itu adalah caranya seperti itu, menikmati apapun yang ada di sini dan sekarang ini. Jadi kita tidak lagi terganggu oleh memori masa lalu atau pikiran masa depan. Jadi tidak ada namanya kekhawatiran, yang ada adalah kesukacitaan saat ini. Nah, luar biasanya ketika kita mampu seperti itu, nanti akan ada bahasa agamanya ilham untuk kita tiba-tiba kreatif untuk mendapatkan anugerah di masa kini dan masa depan yang di luar jangkauan pikiran. Kalau bahasa agamanya wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi karunia itu lebih dari yang kita sangka. Karena apa? Kita senantiasa mikirnya itu kepadanya, hanya untuknya. Masuk ke alam simular tadi. Kalau bahasa Gusmi, doanya itu ij'alid dunya tahta aydina wa la taj'alha fi qulubina wa la taj'alid dunya akbarhamina wa la mablagha ilmina. Jadi jadikan dunia ini di tanganku, tapi pikiran dan konsentrasiku hanya kepadamu. Gitu. Itu jadi terus kemudian jangan jadikan dunia ini menjadi besar bagiku, dan jangan jadikan ilmuku adalah untuk dunia. Gitu. Jadi semuanya nyambung, selaras. Jadi motif monggo senantiasa kita sadari itu supaya senantiasa hanya karenanya dan untuknya. Oke, makasih tunggal. Karena saya juga pengen menambahkan sedikit supaya membahasakan pertanyaan ini. Tadi itu aku sempat dengar ya di sebentar urusan spiritual itu udah sampai pada tahap tertentu itu ada kenyamanan. Terus kadang marai kali medun. Ya. Nah, yang itu seperti itu loh. Itu kan aslinya sebenarnya jebakan, ya kan. Artinya gini, tadi Mas Wali sempat mengingat semuanya proses ini harusnya terlihat pada di dunia bipolar ini, dunia polarisasi ini, di mana nanti ada aksi-aksi nyata. Sementara mungkin saja, dan banyak kisah-kisah yang menyatakan kisah-kisah pertapaan dan lain-lain yang kadang kita melihat itu ya cara medun bahwa kita sudah merasa nyaman di level itu. Bagaimana kita bisa menyikapi dunia polar yang
di situ muncul dualitas tadi yang akhirnya kadang apa ya, membuat kita aku males ya malah ngurusi menengah, padahal kita masih dituntut untuk menjadi khilafah yang tadi di muka bumi gitu. Khalifah. Oke, jadi tadi kan jelas tuh, ketika sampai pada posisi itu pun sendiri, itu sebetulnya setiap orang itu dia akan memiliki yang tadi dijelaskan oleh Gus Rois, dia akan menjadi the best perform, menjadi melakukan apapun itu dengan sebaik mungkin. Nah kalau teman-teman ini melakukan segala sesuatu itu sebaik mungkin, dampaknya itu sebetulnya rezeki terus hasil itu seperti efek domino. Coba kalau teman-teman konsentrasi melakukan suatu hal atau pekerjaan dengan fokus dan bersungguh-sungguh, hasil itu akan ngikutin. Kalau sekarang terbalik orang itu dilihat hasilnya dulu, baru melakukan. Ketika melakukan tidak optimal, dimarahin hasilnya. Oh, cok aku itu sampai ini kan gitu yang terjadi. Karena sebenarnya orientasinya sudah berubah. Nah, tadi sebetulnya yang disebut khalifah itu kan sebetulnya ketika seseorang itu mengambil peran dalam kehidupan ini, itu sebagai, jadi manusia itu adalah pusat dari jaring seluruh alam semesta. Jadi alam semesta itu kecil, sekecil pikiran kita sebetulnya. Misalnya gini, semua orang di sini duduk bersama-sama dan melihat alam ini. Apa yang dilihat, dirasakan itu masih berbeda-beda sesuai dengan apa yang dia lihat, kan gitu. Sebenarnya sekecil itu. Nah, makanya kan sebetulnya ketika kita memahami bahwa alam ini adalah bagian dari diri kita, maka kita akan memiliki satu dimensi pola berpikir bagaimana kita bisa bersinergi dan berselaras dengan alam. Nah, itu nanti saya jelaskan di bioetik lah. Kalau Mas tadi yang minta saya ngobrol di UNS ya, itu mungkin tema yang bagus tentang bioetik. Oke, saya lanjut ke sini dulu Mas. Nah, sebetulnya ini yang kita sebut dari sumsumna, wadah pengolahan energi yang kita himpun ini nanti akan dilarikan ke sistem limbik saraf otak. Ini bukan suatu hal yang gaib sebetulnya. Kenapa seseorang yang bermeditasi dan melatih tantra atau melatih yoga atau melatih pernafasan itu memiliki kesadaran dimensi yang lebih luas dibanding orang yang tidak berlatih. Di otak kita itu ada miliaran neuron ya, neuron otak yang itu tidak saling menyambung. Oke, kalau kita belajar sistem otak ya. Nah, energi ini sebentuk gelombang elektromagnetik yang nanti akan mengarahkan ke sini. Tadi dijelaskan oleh Kiri bahwa ada yang disebut dengan grand pineal. Grand pineal itu lubang kecil di dalam otak kita. Nah, ketika energi yang kita himpun, kita alirkan ke sini waktu bermeditasi, itu sama dengan menyambungkan neuron-neuron dalam otak itu kita tersambung. Makanya kita semakin cerdas. Bingung nggak? Jadi kalau orang cerdas itu dilihat dari berapa persen neuron otaknya itu menyambung. Daya ingat, daya kreatif itu ada di situ. Makanya sebetulnya meditasi itu sebentuk satu inilah, jangan sebentuk ritual. Itu karena sangat resisten dengan orang sekarang. Sebentuk pelatihan diri untuk mengembangkan kapasitas otakan itu lebih enak. Jadi kita rubah meditasi itu sebentuk pengembangan diri, mengembangkan kapasitas otak untuk mengenal diri dan mengenal potensinya. Kalau misalnya kita arahkan ke ritual itu kan menjadi hal yang ini ya. Nah, nanti arahnya wah dari untuk nomor, wah ini dari untuk ini gitu. Nah, kita pahami bersama, kita sepakatin aja bahwa ini menurut saya meditasi itu adalah proses bagaimana mengembangkan otak untuk memahami hal-hal yang lebih luas hingga itu menjadi refleksi mengenali diri. Oke, nah biasanya yang terjadi ketika seseorang bermeditasi, kenapa kepalanya itu pusing, bergetar, atau panas tulang belakangnya, itu karena kekurangan energi, tidak ada suplai energi untuk mengarahkan ke sana. Nah itu silakan dirasakan sendiri. Makanya itu kenapa dibutuhkan olah fisik dan olah mental
Itu biar apa? Biar teman-teman tuh aman dan nyaman. Ibarat kita mau melakukan perjalanan, dilihat bensinnya habis ya udah tersendat gitu. Dan mau didorong kan berat, jadi pusing. Nanti nggak mau meditasi ya disarankan meditasinya. Sebenarnya kita aja yang belum mengenal aset-aset itu. Jadi pada harus ngopleng itu digas aja terus, udah nabrak kiri nabrak kanan. Nah mengenai itu bukan saya mengartikan bahwa apa yang saya pelajari itu paling benar, enggak. Semuanya itu benar ketika arahnya itu sama, tapi hal yang ditentukan berbeda-beda. Nah, karena di perkembangan sekarang itu peradaban yang cukup tinggi kecepatannya, dan itu mengarahkan pada laju kehancuran, maka hal yang paling utama harus kita jaga adalah laju kesolehan dan laju pengembangan diri dan memperbaiki diri kita juga harus semakin cepat. Nah, saya bicara soal ya, ini aja jangan dulu, nanti saya juga takut. Nah, ketika teman-teman mengembangkan neuron-neuron dalam otak, kita bicara gelombang. Ini adalah panjang gelombang. Oke. Semakin tinggi frekuensi gelombang, maka kerapatan gelombangnya akan semakin rapat seperti ini. Semakin rapat. Bisa dipahami tidak? Kalau dia di kualitas yang bawah, rambatannya akan semakin panjang. Itu sama dengan level grafik kesadaran tadi. Makanya kenapa seseorang itu semakin tinggi level kesadarannya, dia akan semakin lebih cepat ingat. Astagfirullah, gitu. Tuh, ajak lo ini gitu. Nah kalau kita di level bawah itu 1 bulan baru ingat, lapor dia nampu yang umur kan gitu. Jadi daya ingat untuk mengakses itu cukup lama, delaynya, rooming. Kalau baca sekarang itu ya, lemot. Nah makanya kita dibutuhkan satu dimensi kualitas frekuensi yang semakin tinggi agar apa? Agar kita cepat ingat. Oke. Dan hal yang sekarang itu paling mendasar sebetulnya, manusia itu sebetulnya ketika dia mengarahkan segala pandangannya ke dalam diri, dia akan lebih mudah menikmati rasa syukurnya. Tapi kalau dia memandangkan di level luar, dia akan terus membandingkan. Nah, keterjebakan manusia mengalami penderitaan itu karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Misalnya gini, satu lingkungan ini nggak ada yang punya mobil, saya nggak punya mobil, saya santai-santai aja. Tapi ketika ada teman baru, saya punya mobil, udah beli mobil. Padahal sebetulnya itu karena kita membandingkan. Tapi kalau kita mengarahkan ke dalam, kita akan mudah menikmati rasa syukur. Termasuk ini, pernah ada pertanyaan Mas Dori, kalau toh pencipta kita maha adil, terus ada orang yang dilahirkan dengan satu kelemahan di dalam tubuhnya, apakah Allah itu maha adil? Tetap maha adil. Karena mungkin bisa jadi dengan hal seperti itu adalah membandingkan potensi terbaiknya. Karena kita tuh sering membandingkan, enaknya jadi wong iku ya, enaknya jadi wong iku ya, padahal sebetulnya belum tentu ketika kita diposisikan dengan orang itu kita akan bisa memahami diri kita, malah kita bisa terjebak. Maka maha adilnya Allah itu di situ. Kita itu pasti ditempatkan pada potensi dan posisi sebaik mungkin dari apa yang diperuntukkan olehnya. Jadi teman-teman sekarang jangan pernah coba membandingkan satu sama lain. Coba nikmatin aja setiap proses hidup kita. Nafas kita aja, kita nikmati, kita akan lebih banyak bersyukur. Karena kalau misalnya dibentukkan sebagai bentuk kenikmatan dibanding ibadah kita ribuan tahun, itu rasa syukur itu lebih tinggi dan tidak akan bisa membalas kenikmatan apa yang diberikan. Makanya punya teman gimana pun syukuri, punya suami gimana pun syukuri, punya istri gimana pun ya harus syukuri. Gimana pun ini berarti banyak lah. Gimana pun, jangan gimana pun. Gimana pun ya. Nah artinya karena kita sering membandingkan orang A dan orang B, itu yang menyebabkan kita menilai orang itu buruk dan baik. Makanya saya bilang jangan melihat apa adanya, melihat segala sesuatu itu sebagaimana mestinya. Itu yang diajarkan guru saya.
Kalau kita melihat segala apapun sebagaimana mestinya, kita akan lebih mudah memaklumi, memahami, kan gitu. Bukan kok aja emang awak mesti jadi Gusti Allah kan gitu. Kan kita sering seperti itu. Nah, makanya saya berharap ketika teman-teman berlatih mengolah nafas, baik itu dari manapun, dari belajar dari metode apapun, poin utamanya itu saya berharap bahwa teman-teman punya satu kapasitas ruang berpikir dan ruang melihat itu lebih holistik, lebih menyeluruh. Jadi ketika ada masalah itu tidak jawabannya A atau B, tapi bisa C, bisa D, bisa E. Dan bisa aja diam aja itu menjadi jawaban. Oke. Nah, sebetulnya kita itu, saya itu pernah ngobrol dan membaca tulisan Pak Made itu yang hanya ada terang. Jadi sebetulnya sebentuk kegelapan itu karena kurangnya kita membuka diri atau menutup diri, menghijab diri kita sendiri. Sebetulnya itu kalau menurut saya, ini sebentuk identitas lokal kita. Dan ini adalah sumber dari segala sumber cahaya yang memancarkan cahaya. Ini sumber cahaya, ini cahaya. Oke, bisa memaknai ya. Nah, ini diri kita. Kebanyakan kita itu tidak mampu menerima cahaya karena apa? Karena kita terhijab oleh diri kita sendiri. Blok mental, terkukung. Makanya kan sebetulnya apa yang kita coba pelajari itu mengikis ego-ego dalam diri kita, hingga tabir ini terbuka, hingga kita bisa melihat cahaya itu. Karena kalau di buku Joy Dispenza itu terlihat bahwa cahaya itu selalu membawa pesan. Ya. Ada ya. Nah, inilah yang tadi disebut Mas Eda, bahwa ketika ini mulai aktifnya, dia akan membangkitkan gelombang elektromagnetik yang dimana dia akan menangkap cahaya-cahaya ini. Nah, inilah yang disebut dengan, kalau dulu kita namanya adalah CI, Cosmic Intelligence. Jadi sebetulnya kata-kata Cosmic Intelligence itu kata-kata baru, cuman poin itu atau posisi itu sudah dari zaman-zaman dulu juga ada, cuman nggak dikasih nama. Nah, karena orang sekarang itu pada kebingungan dan tidak mengarahkan ke situ, ya udah dikasih nama lah biar tahu. Ya sama kayak dulu. Kan dulu bangsa kita kan sudah sampai ke sana. Nah, kalau udah sampai nggak perlu dikasih nama pun nggak masalah. Kayak di suku Badu itu, saya tahu Tuhanmu itu Allah dan saya tahu Nabi itu Muhammad. Yang saya tahu Nabi itu cuma Adam, yang lain saya tidak tahu. Dan saya juga punya Tuhan, tapi saya tidak beri nama karena terlalu mulia. Apakah salah? Kan enggak. Itu diberi nama karena kita ini sekarang kehilangan koordinat. Makanya wes mungkin ya Muhammad kasih tahu orang-orang bahwa adanya saya. Nah, berilah nama Allah itu biar untuk kita paham bahwa ada sumber dari segala sumber sang pencipta itu. Biar kita tidak kehilangan koordinat. Makanya kan sebetulnya perilaku spiritual sendiri itu, ketika kita membangun hal yang singular, itu harus rilis di dunia polar. Makanya saya bilang, ketika seorang spiritual tidak beragama, itu juga konyol menurut saya. Karena cetakannya itu cukup halus. Ketika kita merasa mampu, merasa bisa, merasa segalanya bisa, ya itu adalah cetakan halus. Nah, fungsi dari ibadah sendiri itu sebetulnya adalah mengembadin, membumi. Bukan bicara atasan ini gini, tapi perilakunya nggak sesuai sama itu kan udah banyak. Kan sebetulnya tidak perlu kita menceritakan kita di makom mana, oh nggak perlu itu. Tapi orang bisa merasakan ketika dekat kita itu merasa nyaman itu sebentuk suatu indikator. Makanya saya bilang ke teman-teman kalau mencari guru, menurut saya indikatornya adalah ketika teman-teman bertemu dengannya, itu selalu mengingatnya, mengingat pencipta. Nah itu layak disebut sebagai guru. Dan saya pun juga gitu, ketika saya berguru makin pintar, tadi saya harus keluar dari situ. Tapi kalau saya berguru dan merasa saya ini semakin pintar dan banyak hal yang harus saya pahami, nah disitulah saya akan berguru. Karena percuma untuk menjadi pintar. Makanya saya bilang ke diri saya sendiri, saya selalu memaksa diri saya untuk terus belajar dalam hidup ini. Dan dalam hidup ini adalah proses pembelajaran setiap saat, setiap waktu. Kayak gitu. Bingung?
Geosuping. Insya Allah.